Selamat siang pemirsa, bersama saya Shana Suartono kembali menemani Anda tentunya di Biz Update. Waktunya kita ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Nah, untuk Anda yang punya hobi koleksi ikan, khususnya ikan Shana, Biz Update punya informasi menarik mengenai bisnis ikan Shana yang cukup menguntungkan dan juga informasi mengenai ayam cemani. Penasaran seperti apa? Kita akan langsung lihat, ini dia informasinya untuk Anda. Geliat pasar penikmat ikan hias semakin hari semakin tinggi. Berbagai macam ikan hias baik tawar maupun laut semakin menarik perhatian. Salah satunya ikan gabus Shana. Kerabat dari jenis ikan gabus ini pada awalnya diburu hanya untuk dikonsumsi, kini mulai dikenal di kalangan penghobi ikan hias, bahkan harganya pun dapat dikatakan melambung tinggi. Alasan banyak orang tertarik memelihara ikan jenis ini adalah perawatan yang tergolong mudah, serta tidak perlu aerator atau filter, karena jenis ikan ini dapat hidup dalam kondisi air keruh yang minim oksigen sekalipun. Ikan gabus sendiri masuk ke dalam jenis ikan predator, mirip seperti ikan arwana, dengan karakteristik dapat memangsa ikan jenis lain yang lebih kecil dan juga menyerang sesama yang masuk ke wilayahnya. Sebab itu, jenis ikan ini biasanya dipelihara sendirian atau single tank. Kisaran harga ikan Shana juga tergolong mahal. Untuk jenis anakan Yellow Marus Centarum, ukuran 5-6 cm dapat dibanderol Rp30.000 hingga Rp45.000 per ekor. Lalu anakan Red Sampit dihargai Rp150.000 per ekor. Sementara jenis Toman atau Shana Micropeltes dihargai Rp30.000 dengan ukuran di atas 10 cm. Harga Shana impor masih tergolong mahal, yakni Rp50.000 untuk anakan jenis Pultra dengan ukuran 5-6 cm dan jenis Asiatica RSWS Rp150 hingga Rp200.000 per ekor. Di beberapa tempat bahkan menawarkan harga yang tergolong mahal, yaitu Rp850.000 hingga Rp1,2 juta untuk jenis Auranti maculata ukuran 10-15 cm. Dan untuk harganya, kalau yang cilik Shana Maru ya entah itu Maru Borneo, Centarum, Maru Sumatera, itu ciliknya 100 ribuan rata-rata lah ya. Tapi kalau yang red Centarum, yang red ya itu sekitar 200.000 ke atas harganya. Dan kalau yang gede untuk Maru biasa paling 400.000. Tapi kalau sudah red, yang red gitu, yang berlabel red, itu sudah 800.000 ke atas bosku. Lumayan kan? Harga ikan Shana tergolong beragam mengikuti jenis, ukuran, motif, serta warna. Bahkan Shana dengan karakter berani, harganya dapat mencapai puluhan juta rupiah. Hal ini dikarenakan ikan Shana belum memiliki patokan harga yang resmi, serta sistem di pasaran adalah selama kolektor suka, maka harga dapat disesuaikan saat tawar-menawar. Dan bagi Anda yang memiliki ketertarikan pada jenis ikan Shana ini, maka tidak ada salahnya untuk mencoba membudidayakannya ya, sebagai lahan bisnis baru di tengah pandemi tentunya. Ayam cemani guys, ayam termahal. Wow. Katanya satu porsinya kata orang bisa sampai 30 juta. Mungkin semua orang pernah mendengar ayam cemani atau kedu, salah satu jenis unggas yang memiliki karakteristik berwarna hitam legam di hampir seluruh tubuhnya. Kepopuleran ayam cemani di Indonesia tidak terlepas dari harga jual yang tinggi, juga karena mitos yang selalu dibawa oleh unggas ini. Bayangkan, untuk satu ekor ayam cemani dewasa dapat dihargai Rp25 juta, bahkan lebih, dan telurnya ditaksir memiliki harga Rp250.000 per butir. Fakta lain, ayam ini adalah tidak hanya populer di Indonesia, namun di beberapa negara lain seperti India dan Amerika Serikat. Bahkan kabarnya ada sebuah restoran di Amerika yang menyediakan hidangan ayam cemani dengan harga 35 juta per ekor. Maka tak heran semakin banyak orang yang mulai tertarik untuk mencoba bisnis ayam cemani, dan berikut tipsnya versi Biz Update. Maaf ya, bismillahirrahmanirrahim. Aku gak tega banget kamu dipotong. Pertama, siapkan lokasi yang tepat, seperti kandang yang langsung terkena sinar matahari, serta tidak lembab agar terhindar dari bibit penyakit. Lalu pilihlah indukan yang asli, karena harganya yang relatif mahal, maka semakin banyak ayam cemani palsu. Ayam cemani asli memiliki ciri-ciri, belum pernah disilangkan, seluruh tubuh berwarna hitam pekat, lidah abu-abu, dan perlu diingat, darah ayam cemani berwarna merah tua atau tampak kehitaman. Dia liatin ciri-ciri ayam cemani itu apa aja? Hitam semuanya. Ininya hitam. Ya.
Ini piar. Matanya hitam, Ya. paruhnya hitam, Ya, ini itu. lidahnya juga. Mulut ya. Nah, mulut juga hitam. Lidah masih abu-abu. Nah. Iya. Kulit juga hitam. Nah, ini kulit tubuh ini juga hitam. Jadi seluruh hitam. Tinggal lihat darahnya. Bahkan darahnya merah kehitaman. Tempatkan 1 jantan dan 4 betina dalam satu kandang yang sempit untuk proses perkawinan. Perlu diingat, saat bertelur hingga menetas, anakan ayam cemani sangat sensitif terhadap suhu, maka perlu perhatian khusus apalagi anakan ayam cemani sangat rentan pada kematian. Oleh sebab itu, usahakan selalu diberi lampu pijar di setiap kandang. Ayam cemani di usia anakan harus diberi vaksinasi tetelo atau vaksin cacar. Untuk pakan, usahakan konsentrat murni tanpa ada campuran apapun. Dan jangan lupa pindahkan pada kandang yang lebih besar untuk mengirit pengeluaran. Saat ayam cemani beranjak dewasa, pakan dapat dicampur dengan nasi aking, bekatul, jagung giling, ketan hitam, gabah, beras merah, kacang hijau, atau kedelai, dan beberapa campuran makanan lainnya sebanyak 2 kali sehari. Cemani ada 3 jenis ya, ada yang namanya cemani bulu biasa, cemani bulu walik, sama cemani raja besi bulu seperti lidi. Cuma di situ ada dibagi lagi antara cemani grade A sama cemani grade B. Harga ayam cemani di pasaran cukup beragam mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah, sehingga tidak salah jika ayam ini dapat menjadi salah satu inspirasi bisnis baru di tengah pandemi. Itu dia, ternyata cukup menguntungkan ya berbisnis ayam cemani. Nah, informasi selanjutnya nih bisa saja membuat Anda lapar di siang hari ini pemirsa, karena Bisa Update punya informasi tentang peruntungan nasi rames. Nah, untuk Anda yang jago masak, bisnis ini mungkin bisa dijadikan peluang usaha ya. Kira-kira seperti apa informasinya? Ini dia. Sudah bukan rahasia umum lagi jika dunia kuliner merupakan salah satu ide bisnis yang sangat tinggi prospeknya. Salah satunya adalah nasi rames. Nasi rames merupakan nasi putih yang telah dicampur dengan berbagai macam lauk, misalnya seperti telur dadar yang diiris, bihun, tempe orek, ayam suwir, dan berbagai bahan lainnya. Dan juga dilengkapi dengan sambal, kerupuk, serta bawang goreng. Tak heran jika makanan yang satu ini banyak digemari mulai dari orang tua, dewasa, hingga anak-anak. Oleh sebab itu, Bisa Update akan merangkum beberapa tips memulai usaha nasi rames untuk Anda. Sebelum memulai bisnis ini, ada baiknya Anda memiliki resep tersendiri. Hal ini sangat penting, lantaran nasi rames sendiri sudah banyak berseliweran di mana-mana. Jadi jangan berhenti untuk berinovasi, baik dengan mencoba berbagai resep atau mengikuti kursus memasak. Jangan lupa juga untuk melakukan riset guna membantu Anda membangun bisnis nasi rames. Misalnya, Anda perlu mencari informasi tentang makanan apa yang memiliki potensi tinggi untuk laku terjual, peluang untung, kondisi lingkungan sekitar, makanan yang jarang dijual. Dengan demikian, peluang untung yang didapat akan semakin besar daripada menjual makanan dengan jenis yang sama seperti kebanyakan warung. Setelah itu, mulailah mencari lokasi yang strategis, karena lokasi memegang peranan penting dalam sukses atau tidaknya sebuah usaha. Dengan mendirikan warung di tempat ramai, Anda memiliki peluang besar untuk mendapatkan banyak keuntungan. Selain itu, akses menuju warung juga harus diperhatikan. Jangan sampai warung makan Anda tidak terlihat dari luar, sehingga orang lain tidak mengetahui keberadaan usaha Anda. Setelah itu, tentukan siapa target pelanggan yang akan disasar. Hal ini sangatlah penting karena dengan mengetahui target pasar, Anda bisa menyesuaikan menu yang dijual, harga yang dipatok, dan beberapa aspek lain seperti fasilitas di tempat makan. Setelah itu, lakukan strategi pemasaran. Sebagai pelaku usaha, penting untuk memiliki strategi usaha yang tepat. Seperti contoh, Anda dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan tempat usaha Anda. Atau, Anda juga dapat menggunakan jasa pemesanan makanan via online. Hal ini tentu saja sangat membantu mengingat kondisi saat ini yang serba online. Dan jangan lupa untuk menggunakan packaging yang menarik serta bersih, karena ini akan sangat mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Itu dia beberapa tips usaha nasi rames versi Bisa Update. Semoga dapat menginspirasi ya pemirsa. Contohnya yang cakep begini nih, yang gemuk, putih, montok-montok itu bagus.
Toge atau kecambah merupakan tumbuhan muda yang baru saja berkembang dari tahap embrionik di dalam biji yang biasa disebut perkecambahan. Di Indonesia sendiri, toge merupakan salah satu sayuran yang banyak digunakan karena mudah ditemukan serta harganya yang relatif murah. Selain itu, toge dipercaya memiliki berbagai manfaat terutama untuk kesuburan karena tinggi akan vitamin E, antioksidan, serta asam folat. Toge juga bermanfaat untuk mengontrol gula darah, melancarkan pencernaan, menyehatkan jantung, meningkatkan kekebalan tubuh, menurunkan berat badan, dan melancarkan sirkulasi darah. Di pasaran satu kantong toge dengan berat 1/4 kg dijual dengan harga kurang lebih Rp5.000 dan Rp19.000 per kilogram. Besarnya permintaan akan sayuran ini membuat semakin banyak orang mulai beralih untuk membudidayakannya sendiri, baik secara rumahan maupun basis bisnis besar. Akan tetapi dalam proses penyemaian toge, tidak dapat dikatakan mudah, perlu ketelatenan serta pengetahuan yang cukup mengenai jenis kacang hingga proses penanaman. Dan berikut tips menyemai toge versi Biz Update. Langkah pertama dalam proses menyemai toge adalah pemilihan benih toge yang berkualitas untuk mendapatkan hasil yang melimpah. Anda dapat memilih kacang kedelai atau kacang hijau sebagai benih toge. Benih yang berkualitas memiliki ciri-ciri butiran biji berukuran besar, mengkilap serta tidak cacat maupun keriput. Usahakan benih toge adalah produk lokal karena biji benih impor cenderung kering dan mudah membusuk. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan media tanam yang dapat berupa baki atau wadah lainnya yang memiliki lubang. Lapislah wadah tersebut dengan menggunakan kain streamin dengan ukuran yang sama dengan wadah, lalu 5 lembar kain flanel atau kapas yang telah dibasahi sebelumnya. Setelah wadah telah siap, maka mulailah proses menanam benih dengan cara menebarkan kacang kedelai atau kacang hijau yang sudah direndam terlebih dahulu di atas kain flanel atau kapas yang telah dibasahi dan tutupi dengan menggunakan kain streamin. Dalam proses penyemaian toge, hal yang paling sulit serta terpenting adalah proses pemeliharaan, karena jika salah sedikit maka panen akan gagal akibat benih membusuk. Guna menjaga benih toge dapat tumbuh secara optimal, maka Anda harus memastikan bahwa lokasi penyimpanan media tanam sama sekali tidak terkena sinar matahari dan kebutuhan air harus selalu terjaga dengan penyiraman sebanyak 2 kali sehari. Dan yang paling ditunggu adalah masa panen. Proses ini dapat dilakukan dengan cara membuka satu persatu lapisan kain, kemudian goyangkan media tanam. Setelah itu Anda bisa memotong tanaman toge yang tumbuh di atas kain flanel menggunakan gunting. Perlu diketahui bahwa toge hanya membutuhkan waktu 4 hari dari proses penyemaian hingga panen, sehingga dapat dibayangkan berapa keuntungan yang akan diterima jika dalam 1 bulan Anda dapat memanen toge sebanyak 7 kali. Dan jika dihitung-hitung 1 kg benih kacang dapat menghasilkan sebanyak 5 kg toge siap jual. Nah, bagaimana pemirsa? Apakah Anda mulai tertarik untuk menjadikan toge sebagai salah satu ide bisnis rumahan yang menghasilkan? Semoga berhasil. Anda kembali lagi di Biz Update. Berikutnya informasi buat Anda penggemar tanaman hias. Karena selain tanaman hias bisa menghias rumah Anda jadi semakin cantik, tapi juga menguntungkan. Salah satunya adalah Philodendron Pink Princess yang katanya nih omsetnya bisa mencapai 12 juta rupiah. Nah, seperti apa budidayanya? Nanti kita akan lihat, namun informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Sekarang saatnya saya Shana Suartono pamit. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan tentu saja hindari kerumunan. Tetap saksikan Biz Update setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Sampai jumpa. Tren tanaman hias sudah mulai naik sejak awal pandemi hingga sekarang. Dari harga yang puluhan ribu sampai miliaran rupiah tergantung dari jenis tanamannya. Tidak hanya untuk mempercantik tampilan ruangan saja, tentu tanaman hias memiliki beberapa manfaat, diantaranya menghilangkan partikel beracun dari udara, membuat tidur lebih nyenyak, dan meningkatkan fokus serta konsentrasi. Tanaman hias tidak melulu soal bunga. Saat ini sudah banyak tanaman hias dengan banyak dedaunan yang tak kalah cantik dari bunga warna-warni. Salah satu jenis tanaman hias yang saat ini tengah menjadi tren adalah Philodendron Pink Princess atau biasa dikenal dengan putri merah muda.
Philodendron putri merah muda ini memiliki nama ilmiah Philodendron erubescens yang termasuk dalam keluarga Araceae. Tanaman ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Permukaannya dilapisi dengan lilin sehingga membuatnya tampak menggilap. Daunnya bisa mencapai panjang 22 cm dan lebar 12 cm. Perpaduan warna hijau tua dan percikan warna pink. Warna pink terbentuk karena kekurangan zat hijau daun atau disebut klorofil. Rata-rata harga Philodendron putri merah muda dari kisaran Rp45.000 hingga bisa mencapai harga Rp12 juta. Wah, harganya fantastis sekali ya pemirsa. Nah, untuk Anda yang tertarik membudidayakan tanaman ini, ada beberapa hal yang harus Anda ketahui. Pertama, pembibitan dengan stek batang. Siapkan peralatan yang harus disediakan seperti cutter atau gunting, media tanam, dan wadah tanam. Potong bagian batang perluas daun secara hati-hati ya. Setelah dipotong dan mendapatkan beberapa bagian, siapkan media tanam baru yaitu campuran sekam mentah, pakis cacah, dan lain sebagainya untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Masukkan semua potongan tanaman tadi ke dalam wadah yang diisi dengan media tanam baru, lalu siram pot dan letakkan di tempat yang disinari matahari. Berikutnya, pemisahan anakan yang biasanya tumbuh di sela-sela tanaman induk. Ketiga, setelah melakukan penanaman, maka usahakan bibit tersebut nantinya berada di tempat yang terkena sinar matahari. Namun, jangan langsung diletakkan di tempat yang terik ya, karena nanti tanaman akan beresiko mati. Selanjutnya, tidak lupa melakukan penyiraman secara teratur. Usahakan jangan terlalu banyak air karena bisa menyebabkan batang dan akar membusuk. Yang terakhir adalah pemupukan. Pemupukan ini bertujuan memberikan nutrisi kepada tanaman. Sangat mudah kan pemirsa? Selain menjadi hobi, tentunya juga dapat menambah pundi-pundi uang dari budidaya Philodendron putri merah muda. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi Anda ya pemirsa. Bagaimana? Apakah sudah tertarik membudidayakan tanaman tadi?